dan ia menatap tidak percaya apa yang ada di hadapannya saat ini. Regina sedang bersujud di hadapan Marco dan dirinya. Tentu saja semua itu tidak lepas dari tatapan aneh semua orang. Mereka tidak lepas dari tatapan aneh semua orang. Mereka bagai melihat tontonan gratis dengan adegan seorang artis di depan perusahaan. Aku minta maaf, sebenarnya ini juga bukan kemauanku. Ketika aku mengetahui telah hamil dan akhirnya aku mendatangi William, pria brengsek itu malah memperalatku untuk membalaskan dendamnya pada kalian berdua. Kalau aku tidak mau, dia mengancamku dengan menyebarkan videoku yang sedang bermain dengannya beberapa kali itu. Sungguh aku tidak pernah bermaksud untuk merusak hubungan kalian, ucap Riana sambil terisak. Entahlah, aku harus percaya padamu atau tidak. Yang pasti, mulai detik ini jangan pernah muncul di hadapanku lagi, ucap Marco tegas. Dania meremas lengan Marco dan membawa si empunya menoleh. Marco tersenyum dan kemudian mencium bibir seksi Dania sekilas. Sayang, tenang saja. Aku tidak punya anak dengan wanita lain kok, karena hanya kamu satu-satunya ibu dari anak-anakku, ucap Marco. Tapi bagaimana dengan William? Nanti akan diurus oleh anak buahku, tenang aja ya, jawab Marco. Dania menoleh ke arah Rihanna dengan tatapan yang menyedihkan. Nona, sebaiknya Anda segera pergi dari sini, dan tolong diingat-ingat kalau Marco udah mempunyai calon istri. Aku harap Nona artis ini tidak akan pernah datang mengganggu hubungan kita lagi, ucap Dania kepada Rihanna. Kamu udah dengarkan, Rihanna? Baiklah, sebaiknya kamu pergi sebelum anak buahku menyeretmu. Aku paling tidak suka menyiksa wanita, apalagi sedang hamil sepertimu ini, ucap Marco dingin. Kemudian dia merangkul bahu Dania dan segera mengajaknya masuk ke dalam kantor. Di dalam ruangannya, Marco langsung mendorong Dania ke arah sofa. Dengan mencium bibir Dania serta memagut dalam sampai kekasihnya itu hampir tidak bisa bernapas. Dania mendorong tubuh Marco karena wanita itu udah tidak tahan dengan ciumannya yang membabi buta seperti itu. Kenapa kamu menciumku seperti itu? Seru Dania. Habisnya dari semalam kamu diemin aku terus, sayang, jawab Marco berusaha mencium Dania kembali. Wajarlah kalau aku kayak gitu. Mana ada coba seorang kekasih ikhlas melihat calon suaminya menghamili wanita lain. Aku juga sakit saat mendengar hal itu, ucap Dania. Maafkan aku sayang, tadi malam sebenarnya aku udah curiga, tapi ternyata kamu malah muncul di kamarku dan mendengarkan obrolanku. Apalagi saat melihatmu menangis, aku sungguh tidak tega, jawab Marco. Tentu saja aku menangis, kamu tidak tahu bagaimana perasaanku waktu itu. Tapi sekarang semuanya udah jelaskan kalau aku tidak punya anak dari siapapun. Dan ya, kita udah sama-sama dewasa. Aku ingin kita bisa menjalani hidup kedepannya lebih baik. Setelah mengenalmu, aku sadar bahwa kehidupanku yang dulu sangat bebas dan saat ini hanya kamu yang aku inginkan. Ayo kita segera menikah saja. Aku tidak mau menunggu lama lagi. Aku ingin segera mengikatmu sayang, ucap Marco menangkup wajah Dania. Dania tersenyum. Dia juga sebenarnya ingin segera menikah dengan pria yang ada di hadapannya itu. Papa sudah merestui kita. Bos juga udah. Tinggal apa lagi kita menunggu? Nah, kita juga akan menikah. Tapi aku ingin bisa secepatnya, ucap Marco menatap wajah Ayu Dania. Baiklah, aku terserah padamu saja. Kamu urus semuanya ya, jawab Dania. Tentu saja sayang. Kita akan mempersiapkan pesta pernikahan kita sebentar lagi, ucap Marco. Kemudian pria itu memanggut lembut bibir seksi Dania, memasukkan. Tadi malam gak dapat jatah, bagaimana kalau sekarang ngasih jatahnya? Ucap Marco membuat Dania melotot ke arahnya. Tidak sayang, ini masih terlalu pagi, nanti apa kata orang? Jawab Dania. Marco tidak peduli dengan ucapan wanita itu. Pria itu masih saja memberikan ciuman-ciuman di wajah Dania. Sedangkan di apartemen, Stella mendapatkan kabar bahwa Dedi dan Mawinya sudah sampai di Seattle setelah melakukan perjalanan bulan madunya di Paris. Tapi pada saat Stella akan masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba dia merasakan perutnya kram dan sakit sekali. Lula, tolong sakit sekali, teriak Stella. Lula yang sedang berada di dapur begitu terkejut saat mendengar teriakan dari majikannya itu. Itu Nona Stella kan? Kenapa dia berteriak? Gumam Lula. Lula,
Teriakan itu semakin kencang. Lola segera berlari ke arah kamar majikannya dan mendapati nonanya itu udah bersimbah di lantai dengan depan kamar mandi. "Nona Stella, ada apa denganmu, Nona?" Lola segera berlari mendekati Stella dan betapa terkejutnya saat dia mendapatkan bercak darah yang keluar dari arah jalan daerah intim Stella. "Ya Tuhan, aku harus segera mencari bantuan," seru Lola. Gadis itu mengambil ponselnya dan segera menelpon David. Tidak diangkat oleh David. Lola masih terus berusaha menelpon nomor itu kembali, tapi tetap saja tidak ada jawaban. "Aduh, siapa lagi ya? Asisten Marco? Tapi aku tidak tahu nomornya." Lola ikut bingung. Aku telepon dia aja," seru Lola saat melihat nomor ponsel Danis. "Halo Danis, aku minta tolong padamu. Cepat datanglah ke apartemen Tuan David. Nona Stella pendarahan." Lola mematikan ponselnya setelah menghubungi Danis. Kemudian dia mengirim pesan pada David agar sewaktu-waktu David membuka ponselnya, dia bisa tahu kalau istrinya mengalami pendarahan. "Nona, tahan sebentar ya. Aduh, bagaimana ini?" ucap Lola panik. Stella masih meringis, menahan sakit di perutnya dengan penekan kedua tangannya. Di perusahaan Alvarez Group, Danis tentu saja terkejut ketika mendengar berita dari Lola itu. Dengan bergegas, pria itu segera menyambar kunci di atas meja kerjanya. Danis langsung segera ke apartemen ketika Lola menelpon dan mengatakan bahwa Stella mengalami pendarahan. Dengan mengemudikan mobilnya cepat, dia terlihat begitu khawatir saat mendapatkan telepon dari Lola. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan Stella dan calon babynya, gumam Danis. Sedangkan di apartemen, Lola berusaha membantu Stella berdiri dan berjalan ke arah sofa. Dengan perlahan Stella berusaha untuk menahan rasa sakit di perutnya itu agar dia mampu untuk mencapai sofa yang berada 2 meter di depannya. "Hati-hati Nona," ucap Lola masih berusaha menahan tubuh Stella. "Lola, ini sakit sekali, rasanya nyeri dan sakit," ucap Stella tertatih. "Tahan sebentar ya Nona, aku tadi udah menelpon Danis, sebentar lagi pasti dia akan datang," ucap Lola. David yang sedang berada di kantor dan tengah menghadapi rapat penting, tiba-tiba pada saat dia melihat ponselnya dan ada beberapa panggilan masuk dari Lola. David kemudian melihat salah satu pesan yang dikirim asistennya itu. "Apa? Stella pendarahan?" seru David. Tanpa sadar dia berteriak kencang. David langsung berlari keluar dari ruang rapat dan tidak menghiraukan tatapan keingintahuan dari semua orang yang berada di situ. Yang dipikirkan saat ini hanyalah ingin cepat sampai di apartemen. Danis, yang sudah sampai di bangunan apartemen, tepat Stella tinggal dan langsung masuk ke dalam lift. Kemudian Danis memencet angka di lantai mana apartemen David berada. Lola membersihkan sisa noda merah yang udah mengiring di kaki Stella. Tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk. Lola seketika berlari, berdiri dan berjalan ke arah pintu itu. Lola segera membuka pintu dan ternyata David udah berada di sana. "Loh, kok ada tuan yang datang duluan?" tanya Lola heran. Seharusnya Danis lah yang datang. David tidak menjawab pertanyaan dari Lola, melainkan masuk ke dalam apartemen. Sedangkan Lola menengok keluar dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Stella merasa terkejut saat suaminya datang dengan napas yang ngos-ngosan seperti itu. "Sayang, apa yang terjadi? Ayo segera ke rumah sakit," seru David kemudian menggendong istrinya itu. Stella mengalungkan tangannya ke leher sang suami, tapi saat ini perutnya udah tidak terlalu sakit. David segera membawa Stella keluar dari apartemen menuju ke dalam mobil. Sedangkan Danis ternyata salah masuk apartemen. Lola yang akan menyusul majikannya itu melihat Danis sedang dilempar bantal oleh seorang wanita parubaya. "Kamu mau mencuri ya? Datang-datang menyelonong masuk. Awas saja kalau sampai ada barang-barangku yang hilang," seru wanita tua itu sambil terus memukuli Danis dengan bantal yang dia bawa. "Maaf Nyonya, tadi saya salah masuk apartemen," seru Danis berusaha menghindari pukulan dari wanita tua itu. "Danis, kenapa kamu ada di sini?" "Maaf Nyonya, dia ini teman saya. Tadi saya menyuruhnya untuk datang ke apartemen saya, tapi sepertinya dia salah nomor," ucap Lola membungkukkan badan. "Tadi dia seenaknya masuk ke apartemenku setelah aku bukakan pintu. Dia pasti salah satu orang jahat.
karena saat ini banyak orang modus seperti itu, ucap wanita tua itu. Tidak nyonya, Anda salah. Dia memang temanku, dan karena ini adalah pertama kali dia datang ke sini, jadi masih belum terlalu hafal. Anda bisa memeriksa CCTV di sini. Kalau memang temanku ini seorang yang jahat, kita tinggal memberikan bukti rekaman itu ke pihak yang berwajib, ucap Lula meyakinkan. Akhirnya wanita itu percaya ketika melihat Lula yang bicara seperti itu. Dennis menatap tajam ke arah Lula seakan mengatakan bahwa jangan bermain-main dengannya, tapi Lula hanya cuek. Ayo kita segera menyusul Tuan David dan Nona Stella ke rumah sakit, ucap Lola dan kemudian menarik lengan Dennis, mengajaknya untuk segera menyusul majikannya itu. Sedangkan di rumah sakit, dokter tengah memeriksa Stella. Terlihat sang dokter mangut-mangut sendiri. Maaf Tuan, saya mau bertanya kepada Anda, tanya dokter tersebut. Iya dokter, silakan, jawab David. Tapi ini sedikit pribadi Tuan. Apakah tadi malam Anda melakukannya dengan sangat kuat pada nona kalian? Pada saat kalian sedang berhubungan? Tanya sang dokter. David hanya mengangguk tanpa menjawab. Tuan David, kondisi kandungan istri Anda saat ini sangat lemah, sehingga menyebabkan pendarahan. Tapi untung saja kondisi Nona Stella cukup kuat untuk mempertahankan kandungannya di masa trimester pertama ini. Jangan sering-sering melakukan hubungan, karena ini akan sangat rawan untuk calon babynya. Jadi kalau bisa, Anda berpuasa untuk tidak menyentuh istri Anda terlebih dahulu sampai 3 bulan ke depan, jelas sang dokter. David menelan salipannya. Apakah dia akan kuat kalau harus menahan diri untuk tidak menyentuh Stella? Tapi kondisi kandungan istrinya itu saat ini yang sangat lemah. Sungguh pilihan yang sangat sulit bagi David. Bahkan saat ini Stella harus dirawat di rumah sakit demi menguatkan kandungannya kembali. Akhirnya David pasrah dengan keadaan ini. Tentu saja dia tidak mau kalau harus terjadi apa-apa dengan istri dan calon baby twins. Lola dan Dani sudah sampai di rumah sakit di mana tadi David sudah memberitahukan alamatnya. Danis, tungguin aku, seru Lola yang melihat Danis melenggang pergi masuk ke dalam rumah sakit itu. Danis menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Kalau kamu pergi tanpa aku nanti kamu bakalan salah kamar lagi. Iya, cepatlah sedikit. Kita harus segera tahu kondisi Stella, ucap Dani sambil menarik tangan Lola. Lola sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan Dani itu. Lola memandang genggaman tangan itu. Ada perasaan aneh di hatinya saat Dani melakukan itu. Lola menatap dari samping dan melihat wajah tampan Dani itu. Dani sebenarnya pria yang baik. Apa aku salah kalau aku minta agar Tuhan lebih mendekatkan kami? Meskipun aku tahu Danis tidak memiliki perasaan apapun padaku, tapi entah kenapa saat bersamanya aku merasa hatiku ini sangat bahagia. Batin Lola tersenyum. Danis dan Lola datang menjenguk Stella di kamar VIP rumah sakit. David yang melihat kedatangan mereka menatap kedua orang itu dengan wajah yang lesu. Kenapa wajahmu seperti itu David? Apa terjadi sesuatu hal yang buruk dengan Stella? Seru Danis yang mendapatkan pelotatan dari Lola. Jangan bicara yang tidak-tidak Danis, ucap Lola. Aku kan hanya bertanya. Tapi jangan sampai berbicara yang buruk. Tapi tidak menghiraukan perdebatan kedua orang itu. Pikirannya masih berkecamuk dengan dilarangnya dia untuk menyentuh sang istri sampai 3 bulan ke depan. Stella yang melihat Danis dan Lola seperti itu hanya menggelengkan kepalanya. Ada apa sih Lola? Danis, kenapa kalian malah ribut? Ucap Stella yang berbaring di atas ranjang pasir. Nona, syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku benar-benar khawatir dengan keadaanmu. Seru Lola berjalan ke arah Stella. Dennis juga berjalan ke arah Stella, tapi ditahan oleh David. Kamu tidak boleh dekat-dekat Stella. Mulai saat ini, semua makhluk yang bernama pria dilarang mendekat istriku, ucap David dengan wajah datarnya. Memangnya kenapa sayang? Kali ini Stella yang bertanya. Ayolah sayang, ini demi kebaikanmu dan juga kebaikanku, jawab David. Sayang, aku benar-benar tidak paham dengan maksud ucapanmu, seru Stella. David menghela napas kasar. Memang benar dia menjadi tidak waras gara-gara memikirkan masalahnya itu. Masalah di mana dia harus berpuasa selama 3 bulan ke depan untuk menghindari sang istri. Tahu saja bagaimana David kalau berdekatan dengan Stella, pasti langsung menegang hanya dengan sentuhan dari istrinya itu.
Alhasil, David harus menjaga jarak dengan Stella kalau tidak mau dia main sendiri.